kita Ya. mau masuk ke dalam bagaimana terakhir ketika Anda menemukan soal tabung gas yang ternyata kosong. Tidak jadi ke Rumah Sakit Adam Malik karena ternyata suratnya ditahan oleh perawat dengan seluruh alasan administrasinya. Kemudian jadi tetap bertahan di Rumah Sakit Umum Daerah Pirngadi Medan. Ya. Oke, ditahan di kamar biasa atau udah langsung masuk ke ICU? Di kamar biasa, Ibu. Tetap di kamar biasa. Iya, tetap di kamar biasa. Oke. Jadi, Jadi bagaimana kemudian Anda mengetahui apa yang terjadi ketika ibu ternyata mendapat tabung oksigen kosong? nah, jadi gini Bu, di tanggal 22 tanpa sengaja tuh saya telepon, lagi bicara sama teman, ya, lagi bicara sama teman di luar. Nah, di situ dari tempat saya itu ke mereka itu tempat dokter atau perawat jaga itu tidak terlalu jauh, kurang lebih ada 5 meter. Secara nggak langsung saya mendengar bahwasan salah satu dari suster-suster yang ada di situ mengatakan, ini oksigen kita kosong, kalian ambil ke UGD katanya. Terus ada suster lagi yang mana saya nggak tahu itu karena saya nggak bertatapan langsung, itu udah mereka bilang, iya nanti kita ambil katanya kan gitu. Ini soalnya stok cuma 2 itu kosong dua-dua itu. Tapi saya nggak tahu itu yang suster mana gitu karena saya nggak berhadapan langsung. Oke, setelah itu Ibu, saya pun masuk ke ruangan. Ya, saya masuk ke ruangan dan seperti biasa saya menemani ibu saya kan gitu dengan kondisinya gitu. Nah, kejadian berikutnya di tanggal 26 mama tensi turun ya, mama tensinya turun. Nah, turun jadi di jam 6 itu ada melakukan tensi, pengecekan gitu kan. Nah, yang saya sayangnya lagi Bu, waktu dari tanggal 19 alat tensi dan denyutan jantung itu error, rusak Ibu. Berulang-ulang kali orang itu mempergunakan itu, matikan, hidupkan, tidak bisa deteksi tensinya mama. Sampai kejadian mama itu hilang nyawanya itu pun kayak gitu juga gitu kan. Jadi waktu tanggal 26 kita dipanggil dokter anestesis, dokter Sonik ke luar. Nah, di situ dia menjelaskan, Pak, dengan melihat kondisi ibu ya dan mempertimbangkan peralatan kita yang di dalam ruangan ini itu tidak lengkap. Oke, Pak. Jadi lebih baik kalau saya sarankan ibu dirujuk ke ruangan ICU. Oke. Di sana peralatan lebih lengkap dan medis, suster pun ada yang standby gitu. Kalau misalnya tiba-tiba tensi ibu turun, kita bisa melakukan ambil tindakan dan peralatannya lengkap semua katanya. Seperti itu. Jadi kita mempertimbangkan seperti itu. Setuju Kita untuk pun dipindahkan ke ruang ICU? iya, Oke. iya Bu, setuju. Dan dokter Sonik menandatangani semua berkas untuk pemindahan itu. Karena di sore hari itu posisinya mama udah dipasang alat bantu pernapasan yang di mulut, yang di hidung langsung tutup ini. Kalau yang tadinya itu menggunakan oksigen yang selang yang cuma nempel di hidung gitu. Lantaran sore itu udah dipakai yang macam masker itu yang tutup langsung gitu, lebih cool dia. Ada kantung udaranya gitu. Ya, oke. Jadi setelah itu mereka mengurus. Itu Bu, dari jam setengah 7 kurang lebih ya Bu, pengurusan berkas aja itu udah cukup lama. Bahkan sampai adik saya tanya kapan dipindah ke lantai 4 ke ICU. Dia menjawab, tunggu kamar. Sementara dokter Sonik mengatakan di ruangan ICU cuma ada 2 pasien saja. Tidak banyak Pak, saya bilang. Oke, jadi Anda melihat bahwa dokter bilang ada kamar, sementara perawat bilang nggak ada kamar. Nggak full katanya, nggak ada kamar. Kita mempersiapkan kamar dulu katanya kan gitu. Kami menunggu lagi Bu di situ, menunggu. Setelah itu gitu ditanya 2 kali, terakhir saya keluar udah di jam 10-an lebih gitu, saya keluar, saya tanya, gitu dia tahu saya keluar dia langsung ya, udah oke Pak, ini udah siap semua, tinggal kita pindahkan. Bapak kembali aja ke ruangan katanya. Oke lah Bu, saya balik ke ruangan. Gitu saya balik ke ruangan, suster 2 datang membawa tabung oksigen kan gitu ke dalam ruangan. Saya tengok tabung itu karena itu udah saya lihat yang pembicaraan dari awal itu tanggal 22 udah saya lihat di tabung itu juga yang dibawa. Jadi saya pertanyakan sama suster, "Sus, ini tabung keadaan full atau gimana?" saya bilang. Terus datang dia, "Ini bagus tabungnya, ada isinya nggak?" "Ada, Pak, ini ada." Jadi Anda Ini udah mastiin ya? iya, Ya. suster itu
Suster itu mengatakan itu ada, pasti sus, saya bilang. Iya, itu ada, katanya. Itu ada. Terus saya tanya, sus, kenapa gelembungnya kecil? Saya bilang. Nah, airnya pun sedikit, tidak lebih dari 1 senti, cuma 5 mili, Ibu. Mm-mm. Coba suster lihat yang di dinding yang mama saya pakai itu banyak loh, saya bilang. Tekanannya lebih kuat loh. Kenapa di oksigen ini kecil, saya bilang. Pak, memang seperti itu, Pak. Loh, kok memang seperti itu? Kenapa airnya banyak? Saya bilang, ini kenapa sedikit? Saya tanya sama dia. Dia bilang, dia menjelaskan secara medis, memang seperti itu, Pak. Ini kan memang mau dibawa ke ruangan ICU, Pak. Itu sudah cukup, katanya. Lantaran kita nggak tahu medis, Ibu. Ya, Anda kita pun percayalah apa yang dikatakan. iya, Anda sekali sudah sekali. berusaha untuk mempertanyakan apakah tabung oksigen ini ada isinya Ya, atau benar, tidak, Ibu. tapi Iya, sudah dijawab oleh perawat ada isinya sehingga Anda percaya. iya. Apakah almarhumah ibu jadi dipindahkan ke ruang ICU? Tidak, Ibu, tidak. Di perjalanan aja sudah kacau ini, Bu, sudah nggak benar gitu kan. Jadi mereka melepaskan infus, ya, taruh itu, dia putarkan balik yang di dinding yang mama saya pakai itu dilepas dicolok ke tabung. Nah, kebetulan tabung itu saya sendiri yang bawa, Ibu. Saya sendiri bawa di samping mama saya. Oke, gitu saya bawa, saya tidak keluar dari pintu, saya udah pertanyakan lagi, ini kenapa gelembungnya makin lama makin kecil, saya bilang. Sus, ini benar, benar Pak, itu ada Pak, itu ada. Oke, kita bawa keluar dari ruangan tidak lebih dari 5 meter, saya tengok gelembungnya itu posisinya kosong, tidak hidup sama sekali. Tidak hidup, saya berteriak sama dia, Sus, ini oksigen kau kosong, saya bilang. Saya tahu ini kosong, saya bilang. Dia bilang, kenapa ini gelembungnya nggak ada sama sekali? Dari tadi udah saya tengok ini udah berapa langkah kita, saya bilang. Tidak ada gelembung saya sama sekali. Terus mereka bilang, suster itu bilang, ada Pak. Airnya aja tidak bergerak, saya bilang. Terus dia minta air minum kita, dia buka itu filternya, dia isi. Ternyata di situ tidak ada gelembung. Dia buka botol oksigennya itu, dia buka, dia atur filternya untuk tekanannya, itu sama sekali tidak ada, Ibu. Gitu. Tidak ada, itu saya rampas dari mulut mama saya taruh ke hidung saya ini, sama sekali saya tidak mendengar ada udara atau apapun yang mengalir dari oksigen itu, Ibu. Oh, jadi Anda coba ke ini? Anda coba sendiri? Iya, saya coba sendiri, Ibu. Saya rampas dari mulut mama saya, dari hidung mama saya taruh seperti ini. Saya tidak ada merasakan udara masuk, tidak ada apapun sama sekali. Saya bilang ini kosong, gitu. Dia tahu itu, saya pastikan itu kosong, Bu. Mereka lari dua-dua, lari jauh. Udah, saya panggil ke jangan lari kalian, ini gimana, saya bilang. Gitu kita panik, saya sorong Ibu sambil nabrak itu ke situ, saya dobrak ke pintu, saya colok ke dinding oksigen itu, yang di selangnya itu saya colok ke dinding, saya atur lagi, saya pompa. Satu dokter pun atau satu suster pun tidak ada yang datang selama setengah jam lebih, Ibu, itu. Tidak ada. Saya yang tekan-tekan dada mama saya seperti ini, Ibu. Menjerit-jerit, kakak saya segini-ginikan kaki. Tidak ada satu dokter, tidak ada siapapun yang datang di situ, Ibu. Kita berontak-berontak manggil, sampai udah mau gimana kita berteriak di situ, Ibu. Tidak ada. Nggak lama setengah jam itu baru datang Dr. Sony memastikan ke dalam. Bapak tenang dulu, katanya. Bapak tenang dulu. Ini mama saya nih udah hilang nyawanya gara-gara tabung oksigen yang kalian kasih. Saya bilang. Bapak tenang dulu, biar saya upayakan dulu. Dia upayakan juga, Bu, sampai dia tekan-tekan, dia atur tensi oksigen yang di dinding itu. Dan dia tensi yang dia gunakan itu alatnya error, mati. Dia berulang-ulang, dia minta lagi sama suster. Susternya nggak datang-datang, dia panggil-panggil. Di situ aja dokter udah manggil suster, susternya nggak ada yang datang. Gitu, saya bilang lagi itu oksigen, gara-gara oksigen. Bapak tenang, gini Pak, kita pastikan aja botol oksigen itu ada isi atau tidak, katanya. Suster bawa botol oksigen ke dalam ruangan, Dr. Sony memastikan membuka oksigen di depan saya, di depan adik-adik saya dan saksi yang lain, itu buka itu oksigen, ternyata itu kosong. Dan Dr. Sony saya tanya, itu kosong kan, Dok? Iya Pak, kosong. Dia memukul kepalanya seperti ini. Dia bilang, apa nggak ada lagi stok kita di sini, suster? Suster itu menjawab, tidak ada, cuma itu yang ada. Jadi segitu saya tahu itu posisinya, Bu, saya tidak mengizinkan dia keluar dari ruangan. Saya itu posisinya di depan ruangan itu. Kalian pertanggungjawabkan ini, saya bilang. Jangan kalian lepas di sini ya, kalian, saya bilang gitu. Mereka udah panik di situ, dokter itu tidak bisa mengomong apapun lagi di saat itu, Ibu. Oke, setelah itu dia berbisik sama suster itu mau keluar. Saya bilang, kau jangan keluar, kau pertanggungjawabkan ini, buka masker kau. Lantaran dia posisinya
dekat saya dan saya posisinya di depan pintu, dia nggak bisa keluar, dia berbalik. Dia berbalik, dia menjatuhkan. Tangan saya tidak ada nyentuh dia, Ibu. Tidak ada nyentuh dia. Ya, karena dalam video, karena Anda tadi sudah menyinggung soal ini dan video itu cukup tersebar luas, ada perawat yang kemudian jatuh ke lantai. Anda ingin mengklarifikasi sama sekali Anda tidak melakukan penganiayaan fisik pada perawat itu. Tidak ada, Ibu. Tidak ada. Saya berani sumpah demi mama saya, itu tidak ada saya sentuh dia. Dia gitu tahu saya mau suruh buka itu masker, dia tutup mulutnya seperti ini, dia putar balik, dia jatuh. Begitu cepatnya Dr. Sonik ada di belakangnya dan dia mengangkat tangannya. Logika saya, orang pingsan itu tidak bisa mengangkat tangan dan jatuh itu posisinya menahan kepala. Gitu Dr. Sonik mengangkatnya keluar dari pintu, mereka itu jalan, Ibu, keluar. Ya. Saya bilang, ini gimana Mama, kalau itu yang kalian tolong, Ya, ini ya. nyawa, saya bilang. Dari itu satu suster, satu dokter pun tidak ada yang datang, Ibu, sampai mama saya tidak ada, meninggal. Itu, Ibu. Pak, saya jadi disitulah kemudian detik-detik terakhir Anda kehilangan ibu Anda. Iya, Ibu. Jadi soal tabung oksigen yang kosong itu tidak saja Anda alami sendiri, tetapi ada kesaksian dari dokter di rumah sakit yang sama yang mengatakan bahwa tabung oksigen ini kosong. Iya, benar, Ibu, benar. Dokter Sonik sendiri memastikan itu tabung karena dia suruh saya untuk diam, untuk tenang, kita pastikan Pak itu tabung katanya. Kita pastikan itu tabungnya kosong atau ada isi katanya. Saya bilang bawa itu oksigen, pastikan Dok, saya bilang. Dia suruh suster yang pingsan itu datang bawa botol itu, dia buka itu kerannya, dia setel itu, memang tidak ada gelembung, tidak ada sama sekali. Bahkan dia coba itu di tangan dia sini, nggak ada semprotan angin apapun. Nah, logikanya Ibu yang saya dapat info, katanya itu oksigen keadaan full 250 cc atau 40 bar. Kalau 40 bar, ya Bu, itu kuat tekanan, Bu. Tekanan itu kuat. Jadi kalau dia bilang 40 bar posisinya, itu nggak mungkin, Ibu. Pasti terasa sama kita. Contoh aja kalau kita minum pakai pipet, tekanan kita cuma mengembus, itu ada gelembung. Ini oksigen loh, Bu. Oksigen sekecil apapun kalau dia memang ada isi, pasti naik, pasti menghasilkan gelembung. Gitu. Ini sama sekali kosong gitu. Makanya Dr. Sonik itu memastikan itu kosong. Dia bilang apa tidak ada stok, tidak ada lagi Dok. Dan Anda mendengar percakapan itu ya, bahwa antara dokter dan perawat mengatakan tidak ada stok yang lain, tidak ada Dok, hanya ini. Dan itu adalah stok tabung oksigen yang kosong.